'Cause we'll be on a tether. Selamat siang. Kita mulai ya sesi 2. Bentar dulu. Baik, Bu. Selamat siang semua. Oh ya, saya ada pesan dari Pak Intan katanya kita 3 kali pertemuan. Jadi sekarang pertemuan kedua, minggu depan sekali lagi ya. Bentar dulu ya. Kita lanjut bermain-main. Bentar dulu. Saya mau cerita dulu. Sekarang tuh kita akan coba ini. Jadi, bentar saya jelasin ya. Saya load dulu ya. Kita pakai ini aja deh. Nah, hari ini kan ini linknya saya share ya. Jadi kita sekarang problem solving creatively, sebenarnya coding kreatif lah. Contohnya adalah kayak gini nih, kurang lebih. Walaupun belum ada visual yang gimana, tapi belum art ya. Tapi ini bagus sih sebenarnya untuk latihan. Nah, coret dulu. Jadi kita minggu lalu tuh kan udah belajar satu sequence kan. Ingat nggak waktu belajar pakai Minecraft itu kan kita belajar urutan ya, mau nanam dulu atau mau maju dulu atau mau cek dulu kan, belajar sequence urutannya gimana. Terus kita udah belajar looping, perulangan kan, perulangan udah bisa. Terus ketiga kita udah belajar if kan, sama if else malah. Waktu yang belajar yang di burung kan udah belajar if, terus udah gitu udah if else, ya kan, if else, terus else kan. Nah sekarang kita nambah lagi nih, ini sedikit lebih kompleks gitu ya, tapi ini menambah apa ya, menambah variasi atau teknik untuk menyelesaikan masalah. Sekarang kita belajar functions. Jadi functions itu adalah bagian kecil dari program yang biasanya kita gunakan untuk menyederhanakan program utamanya gitu. Jadi biasanya kalau kita punya program utama nih, terus ada banyak nih lines-nya, tapi ada yang berulang-ulang. Nah itu mendingan kita taruh di function aja. Jadi kita misalnya punya function F1 gitu sama F2, kita kerjain di function, nanti kita kerjanya tinggal nyuruh dia aja. Lu kerjain ya, nanti kalau udah balikin ke gue gitu. Ini nyuruh aja gitu, supaya apa? Supaya nggak bolak-balik, biar nggak menuhin tempat gitu. Supaya tinggal nyuruh. Kayak gini aja analoginya, kayak restoran nih. Kita punya jualan misalnya nasi goreng gitu ya, jualan nasi goreng sama jualan pastry gitu misalnya. Itu kan dua-duanya beda ya, mereka masakannya beda. Kalau kita satuin di dapur yang sama kan sebenarnya jadi berantakan gitu, karena perabotnya masih nyampur-nyampur nih. Si nasi goreng sama si pastry ini. Ya udah kalau gitu dipisah aja dapurnya. Nasi goreng, pastry. Nanti kalau ada yang pesan kita tinggal bilang masakin nasi goreng 5, pastry misalnya croissant 2 gitu ya. Nanti kan tinggal dia kita nyuruh, tahu-tahu jadi gitu kan ya. Tapi nggak ngacak-ngacak di sini kan. Jadi ruang utamanya bersih. Dia berantakan dia ngitungnya di dapur masing-masing gitu. Nah, function tuh sebenarnya gitu tujuannya. Jadi dia mempermudah. Nah, kalaupun misalnya kenapa kita pakai function itu karena membantu kita mengecek juga kalau ada kesalahan. Kayak misalnya pelanggan komplain nih, komplain nggak enak apanya gitu misalnya. Oh nggak enak nasi gorengnya. Kalau misalnya kita taruh di dalam dapur yang sama, kita nggak tahu nih penyebabnya apa gitu ya. Kurang susah nyarinya karena campur-campur sama punyanya pastry kan. Barangkali misalnya, perasaan beda atau misalnya lupa nggak dicuci piringnya atau gimana lah nggak tahu. Tapi kalau dipisahkan kita bisa cek nih di tempat nasi goreng ini apa nih yang masalah nih, apa misalnya ternyata bumbunya nggak lengkap atau karyawan yang nggak rapi atau gimana gitu ya. Jadi gitu ya prinsipnya gitu. Dah, pidatonya selesai. Seperti biasa, silakan kalau ada pertanyaan langsung, tapi kita silakan kerjakan aja langsung ini. Terus nanti saya akan minta yang udah selesai kalau mau boleh screenshot, terus kirim ke chat aja ya, supaya kita bisa saling lihat solusinya. Karena di saya tuh cara saya sama cara teman-teman pasti beda gitu. Tapi saya contohin dulu ya. Ini di mute bisa nggak sih? Oh, jangan nggak berisik. Kok gini?
Lalu, kok gini? Tunggu ya. Ini internetnya atau browsernya nih yang bermasalah. Tunggu. Ya, kacau nih. Mari kita pakai Chrome aja. Oke, sekarang kita mulai ya. Level-level pertama mah gampang sih sebenarnya. Taruh dulu. Tapi kemarin saya menemukan bahwa saya kan orang teknik ya. Teman-teman kan seni rupa kan. Ada yang orang teknik ternyata mentok karena kurang kreatif. Maksudnya nanti kita jelasin ya. Nanti sambil jalan kita lihat. Nah, ini tuh tujuannya kita sebenarnya nyalain semua tile yang warnanya biru. Ini adalah bagian program utama yang tadi saya bilang, dapur utama. Nih, si ini tuh tempat kita naruh-naruh perintahnya nih. Tapi kan dia sempit ya gitu. Maksudnya cuma 12 perintah yang bisa masuk. Nanti ada saatnya kita tuh harus pakai function 1 sama function 2. Itu bisa kita panggil di sini gitu. Misalnya, gue mau panggil F1 lah di sini. Misalnya ada pola gitu ya. Taruh aja di F1, nanti F1 kalau perlu kita panggil. Jadi nggak menemuin tempat. Atau bisa function 1 manggil function 2, function 2 manggil function 1 gitu ya. Pokoknya gimana caranya deh supaya berhasil gitu. Nah, kalau yang contoh yang ini kan berarti kita tinggal maju nih 2 kali. Maju 2 kali, taruh ini di clear dulu. Taruh ini di clear dulu. Oke. Terus kita maju 2 kali ya. Maju 2 kali. Terus nyalain kan. Oke. Go. Dah. Sekarang belok. Berarti ya udah masih cukup nih. Kita maunya belok apa? Kita belok kanan. Terus maju. Belok kiri. Maju berapa kali? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Terus belok kiri. Terus maju. Terus nyalain gitu ya. Go. Majunya mana? Taruh ada yang lupa. Taruh. Belok kiri maju. Oh, kok gitu? Kok gitu sih? Tunggu ada yang lupa. Kan dia maju ya. Maju-maju. Kok gitu sih? Oh, salah tuh. Majunya kurang. Terus belok kiri. Terus maju. Baru nyalain. Ngaco. Dah ya gitu ya. Dah. Nanti tiba saatnya nggak cukup. Ini belajar loncat sih. Ini maju. Kalau ada satu undak gini, kita harus loncat, naik sama turunnya. Jadi loncat 2 kali, terus maju, terus nyalain. Oke, go. Gitu. Terus udah gitu, berarti kan harus belok kiri ya. Belok kiri, maju, nyalain, maju, nyalain gitu ya. Oke. Oke. Oke, sekarang berarti maju, loncat. Kita sambil ngerjain bareng-bareng ya. Kalau ada yang misalnya, Bu, saya punya cara lain yang lebih hebat, silakan. Soalnya pasti beda-beda. Maju, loncat-loncat, terus apa ya? Maju, belok kanan, maju. Ini sampai nggak cukup lah ya, baru kita pakai fungsi ya. Berapa sih maju? 1, 2, 3, 4, 5. 5, terus nyalain. Go. Oke. Gampang. Masih cemen ini Maya. Kita loncat. Maju 3 kali. Belok kiri.
Maju 3 kali. 1, 2, 3. 3. Terus belok kiri. Loncat. Loncat. Nggak cukup ya buat nyalain ya? Go. Kan nggak cukup. Nah, tapi kan ini ada pola ya. Maju-maju 3 kali belok kiri. Nah, ini tuh bisa kita pindahin aja ke sini, ke function 1. Jadi kita panggil function satunya 2 kali di sini gitu. Ini kita buang. Gitu. Nah. Belok kiri gitu ya. Nah, ini boleh dimasukin function 2 lah gitu. Loncat-loncat. Nyalain. Boleh aja sih. Ini jadi function 2 gitu. Gitu. Jadi kita ini bener nggak sih maju? Oh enggak, saya sih sebenarnya salah sih tadi. Ada yang salah. Nggak bisa back. Jadi tadi sebenarnya majunya 2 kali aja. Nggak apa-apa tapi berhasil ya. Bisa ya, bisa ya. Oke. Nah sekarang kalau kayak gini, tergantung rutenya nih. Misalnya mau gimana teman-teman, mau mana rutenya, kemana dulu? Kan biasanya kita mau ke sini kan ya, ke atas. Terus turun kan, loncat ke sini. Terus mau ke kiri dulu, ke kanan dulu boleh. Nanti kan ke sini, terus kan balik lagi ya ke sana gitu. Nah sebenarnya kan ada pola yang sama ya. Maju-maju-maju nyalain tuh kan bisa jadi satu fungsi ya. Nih ya, ini maju-maju nyalain ini kan bisa F1 misalnya gitu. Ini jadi F1 juga. Bisa gitu. Atau misalnya dari sini maju nyalain itu menjadi F2 gitu juga boleh. Terserah deh gitu, mau gimana. Ada banyak banget cara. Gitu ya, terserah. Tuh. Sekarang saya mau coba yang itu ya, yang pakai yang ini ya. Saya mau coba pakai yang F1 ya. Coba yang maju, loncat, loncat, belok kanan, loncat, loncat, nyalain, loncat. Udah gitu manggil F1. Belok kanan dulu. Belok kanan, F1. F1 itu maju, 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 nyalain. Terus kan mesti balik arah nih. Atau misalnya, bisa juga misalnya balik arah sama maju 3 kalinya di F2 misalnya gitu ya. F2 tuh balik arah, belok kanan, maju 3 kali, terus F1 lagi gitu. Boleh aja sih gitu. Ya bener nggak ya? Tes ya. Belum nyalain. Bener ya, udah. Gini ya? Bisa ya? Oke. Dah, sekarang yang ini teman-teman cobain. Rutenya terserah mau gimana. Kemarin saya nemu macam-macam banget caranya. Ada yang terserah ya, misalnya barangkali ada yang mau zigzag begini. Misalnya rute pertama, saya mau zigzag beginilah gitu. Pokoknya ada polanya, dipecah di fungsi gitu ya. Mau zigzag ini boleh. Oke, cara pertama begitu. Misalnya rute pertama, mau gitu. Cara kedua, misalnya cara kedua mau begini, maju, terus balik ke sini. Nah, itu juga boleh. Misalnya ini jadi F1 gitu. Ini jadi F2, itu boleh. Terus ini nanti F2 lagi di sini. Di sini jadi F3, F2, F1 gitu. Itu boleh. Atau misalnya mau semuanya nggak bisa ya. 6. Atau bisa juga sih misalnya bisa juga kan gini ya. Misalnya ini tuh F1 gitu. Ini F1. Terus ini F1. Terus ini yang ke sini beloknya F2. Di sini F1 lagi. Di sini F1 lagi. Ngaco. Iya bener. F1. Oh enggak, ini F2 sampai sini.
Di sini F1, iyalah mumet lah. Terus ini F1. Terserah deh. Pak Gujrit ya, ntar. Yuk, mari kita kerjakan coba. Oke, kalau ngantuk boleh sambil ngopi ya, boleh sambil makan ya. Berikan nutrisi pada otak ya, biar bisa mikir. Oke, saya mau gimana ya? Coba saya mau start. Jadi misalnya berarti kan kalau gitu F1 misalnya yang biru ya, yang biru. Saya mau misalnya maju F1. Berarti kita panggil F1 dulu. F1 adalah maju, nyalain, maju, nyalain. Maju, nyalain. Gitu ya. F1 kan. Terus F1 lagi. Oke, cobain tes. Oke. Nah, F2 itu adalah sekarang F2 misalnya. F2 adalah maju, nyalain, belok kanan, maju, nyalain, belok kanan. Terus F1 lagi 2 kali. Itu boleh nggak? Bisa nggak? Go. Ya. Oke. Kalau misalnya ada yang mau punya solusi lebih yang beda, pengen dipamerin, boleh ya kirim di chat ya. Oke. Nah, yang ini sekarang gimana? Ini pasti beda-beda deh. Semuanya pasti beda-beda. Rutenya terserah, mau gini boleh. Pokoknya cari aja deh polanya. Mau begini boleh ya, rute 1. Mau begini boleh. Gitu boleh. Yang pertama. Atau mau gini boleh juga. Gini. 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 Gitu. Bisa juga kan? Boleh nggak? Bisa gitu. Cara 2. Atau ada yang lain? 1 ya. Maju. Itu kan 4 ya. Bentar. Maju nyalain, maju nyalain. Oh, bentar. Kalau dia bentuknya 3. Nah, 3 mau gimana ya? Bentar. Jadi kan kalau kayak gini, coba ya saya mau pakai cara yang hijau ya. Saya mau loncat dulu. Oke, loncat dulu terus pakai F1. F1 adalah maju, nyalain, maju, nyalain, maju, maju, nyalain. Coba. Oke, kok ini sih, sorry. Begini dong harusnya. Oke kan, terus belok kanan, tapi itu nanti belok kiri ya. Yuk, kalau zigzag jadi mondar-mandir ya susah. Tapi bisa juga sih, belok kanan, F2. F2 itu adalah maju, maju, nyalain. Terus nanti belok kanan lagi, F1, belok kiri, F2, belok kiri, F1 gitu. Bisa nggak ya? Coba-coba. Stop, go. Salah. Oke. Kacau. Taruh dulu, tadi sampai mana? Taruh ya, tadi kan dia maju ya.
F1 belok kanan, F2. Sampai situ kan. Oh, belok kanan. Hah, ada yang salah, saudara-saudara sekalian. Oh, alright. Berarti ntar saya buang dulu. Nggak bisa, ada yang salah. Tunggu ya. I miss some steps ya. Kalau ada yang udah selesai boleh dikirim ya. Go, coba. Kan gini, kan ini F1. Belok kanan, maju-maju. Nah, kan terus belok kanan. Harus gini ya berarti ya. Berarti nggak cukup dong jadinya gue. Belok kiri, F2, belok kiri. Nggak cukup jadinya, nggak bisa. Ih kesel, taruh. Nah, yang dua nggak berhasil nih, harus pakai cara satu. Oke, kita sampai situ. Terus ke sini. Terus kan tinggal belok kiri kan? Apa? Yang loncat di main itu pindah ke function 1. Bentar Mbak Afina. Tunggu. Yang loncat di main pindah. Oh, pindah kemana? Tapi nggak apa-apa loncat. Bisa gitu, pindah ke function 1. Ditaruh di paling depan. Tapi maju tuh nggak bisa pakai loncat loh. Emang bisa ya? Taruh Mbak Afina, tunggu. Tunggu deh, tar ya. Coba ya, tunggu. Kan kita ke sini kan, loncatnya pindah ke function 1. Nah, ini kan tinggal belok kiri. Tapi kita, oh gini ya, bisa ya, sebenarnya gini bisa ya? Harusnya bisa ya? Boleh nggak? Tapi coba dong liatin kalau ada yang punya Mbak Afina kayak gimana. Ntar yang saya ini berhasil nggak ya? Saya kalau nggak salah loncat nggak bisa dipakai maju deh. Oh bisa. Oke bisa. Ah sama. Oh yang loncat di main itu pindah ke function 1. Terus function 1 cukup maju sekali sama lampu 1. Oh benar-benar bisa. Ya udah. Kita nggak bisa back ya. Di screenshot ya. Jadi nanti kalau sebelum next coba di screenshot, coba di share. Alright, lanjut. Pasti caranya beda ya. Beda-beda ya. Nah, ini ya, ini rame nih. Ini mulai nih, saya minum kopi dulu. Mulai nih, keriting. Ini menunya, menunya. Rutenya mau gimana ya? Muter aja kan, nggak ada cara lain ya. Oke, kita coba. Kita coba ke sini kan, menu rutenya terus begini kan, mau kemana lagi sih? Gitu ya. Oke. Berarti kita loncat dulu. Loncat. Belok kiri. Ini berarti oke. Loncat nyalain. Nah, loncat nyalain, maju, nyalain, loncat, nyalain, itu yang satu ya. Oh, belum boros sih gue. Kayak apa? Kok loncatnya 2 kali sih? Taruh. Loncat, belok kiri. Loncat, belok kiri, loncat, nyalain. Oh, ini nggak usah ada ini. Kenapa ada ini? Ini kan, bener nggak? Oke, ini loncat. Oke, dah. Sekarang belok kanan. F1 lagi berarti kan? Udah ya? Sih. Coba. Udah nih, kita belok kanan. F1. Belok kanan F1, belok kanan F1. Itu bisa jadi F2 loh, kalau mau lebih pendek lagi. Ya nggak sih? Ini kan F1 belok kanan gitu tuh bisa dijadiin F1, F2-nya aja dipanggil jadi lebih ringkas bisa sih.
Ini juga udah selesai sih. Enggak. Oh, ini nggak usah dinyalain. Jadi dinyalain terakhir. Ini nggak usah dinyalain. Hah. Oke. Ini jadinya. Nyalanya terakhir aja, bro. Yes. Bisa. Nah, ini susah. Ini susah ya. Boleh cerita nggak? Jadi gini, saya nggak tahu ya, tapi kelasnya sama. Ini kan kelas, ini kan FSRD kan, seni kan ya. Teman-teman backgroundnya seni ya. Kita kan beda spesiesnya dari awal ya. Saya baru loh menemukan, udah sih pernah ngajar creative coding tuh kelas-kelas sebelumnya tahun lalu gitu. Tahun lalu ya, setiap tahun biasanya Paintan. Terus saya baru nemuin perbedaan bangsa kita yang secara mendetail tuh baru kemarin ini di kelas yang Kamis. Jadi gini, jadi superpower kita kan beda ya. Teknik anak engineering sama art itu superpowernya kan beda ya. Kalau engineering itu kita superpowernya adalah being precise, measurable, predictable gitu. Makanya kalau coding itu orang teknik seneng karena predictable gitu. Gue predik lu kalau jalan 3 langkah gitu. Loopingnya 4 kali ya 4 kali. Ya segitu, nggak mungkin beda gitu. Kalaupun ada if, gue yang define dan gue tahu akhirnya mesti gimana gitu ya. Kalau teman-teman art kan beda, maksudnya lebih merdeka gitu. Kalau saya gini, coba contohnya engineering. Jadi saya intro ya ngoceh ya, habis teman-teman kan lagi sibuk ngerjain ya. Saya sambil ngoceh sambil ngejelasin. Cerita lah sharing. Kalau di teknik itu kita selalu harus ada metrik gitu. Jadi misalnya ngapain? Optimasi apa? Kecepatan. Emang jadi berapa? Jadi akselerasi misalnya. Tadinya dari misalnya mobil dari 10 km per jam bisa jadi 100 jam tuh 100 km per jam tuh dalam berapa detik gitu. Kita harus tahu satuannya apa nih, kilometer per detik, kilometer per jam, meter per second, apa gitu. Kalau lu bilang cepet tuh segimana? 60 frame per detik apa-apa gitu. Jadi kita tuh demand satu angka untuk metrik dan itu harus precise karena kalau orang teknik kan, tapi itu jadi masalah gitu ternyata ya di creativity. Itu tuh holding back our creativity. Ini kebukti di kelas Kamis kemarin. Nanti saya mau buktiin kelas ini sama nggak gitu ya. Nah, jadi kita tuh terbiasa sama batasan-batasan bahwa lu harus efisien, lu harus hemat. Jadi kalau engineer itu kan misalnya apa, arsitek gitu kan, dia gimana ya bahan bakunya biar efisien gitu. Makanya kalau arsitek sama sipil tuh masih berantem ya. Arsitek kan ada artnya, kalau sipil kan lebih teknik. Sipil kan lebih ngitung, misalnya gila lu tulangannya sekian, kalau lu bikin itunya melengkung, ini bisa runtuh atau nggak balance nih gitu. Kalau orang sipil kan lebih ke secure kan, aman nih, ambruk enggak nih jembatan, lu banyak-banyak belok-belok kagak secure, nggak bisa gitu. Orang arsitek lebih ke visual, lebih ke art, bahwa enggak bagus nih kayaknya kalau asimetri gitu. Ya, tapi mesti lu pikirin dulu tulangannya bisa nggak gitu ya, mereka berantem. Nah mungkin sama art design juga akan ribut gitu, karena kata desain ini bagus, kata orang teknik iya bagus tapi nggak aman gitu misalnya. Kayak itu ceritanya itu. Jadi intinya kita tuh teknik itu dibatasi sama numbers. Jadi ada numbers, ada metrik. Kita tuh selalu ngukur. Soalnya misalnya arus nih, arus lewat aja itu alatnya bisa panas, bisa kebakar gitu ya. Kecepatan, kelebihan atau apa, rotasi motor, kekencengan, tabrakan, roket salah nyampe, apa misalnya ngitung kecepatan kecepatan putaran mesinnya nggak sinkron, terus dia jadinya jatuh, yang gitu-gitu loh. Jadi apa ya, kita jadinya sangat precise gitu. Nah kebalikannya orang art gitu ya, orang art itu kan merdeka ya, bener nggak sih teman-teman kalau ada masukan menurut saya gitu ya, kreatif gitu. Jadi nggak punya batasan gitu, merdeka aja, gue boleh ngapain aja, gue boleh mungkin ada sih ya batasan, misalnya oh enggak ada lo tiga dimensi nirmana, atau misalnya warna lu tuh ada aturannya, ada sih pasti ya, cuman kan lebih merdeka gitu, maksudnya warna boleh pakai apa aja, bentuk bisa macam-macam, terus apa ya, imajinasinya tuh
lebih bebas gitu. Ya mungkin sih ada misalnya kayak komposisi kan pasti ada ya dia ajarin ya kayak komposisi, terus misalnya apa ya rasio perbandingan pasti ada sih, nggak bebas juga gitu. Cuman orang art tuh lebih kreatif jauh ternyata. Jadi ini saya ngerjain ini kemarin tuh belum ketemu sih kemarin saking kesalnya udah nggak tahu deh lupa sekarang mau dicoba lagi. Nah, teman-teman kelas yang satunya lagi tuh mereka punya cara dong buat menyelesaikan ini dengan cara yang sangat ajaib gitu. Yang saya belum pernah lihat selama ngajarin coding gitu. Gimana Mbak Jessica? Boleh silakan. Maaf Bu, kepencet. Oh, kepencet. Aduh, saya kira mau cerita. Siap. Oke, gitu. Jadi kan gitu ya, orang art kan lebih mereka di warna, dibentuk, di imajinasi. Salah satu bukti bahwa orang teknik itu kurang kreatif ya, walaupun kita punya sih kreativitas in certain level untuk problem solving gitu ya. Cuman karena kita orang emang terkunci atau dibiasakan untuk selalu bermetrik dan berhitung dan mengukur dan mengimprove dan bla bla. Sementara kalau art kan kalau saya baca di buku filosofi itu susah, katanya yang susah dipakai metrik itu agama, seni, sama satu lagi budaya. Apa-apa gitulah. Susah itu tuh nggak bisa dimetrik karena ada orang bilang misalnya ini lukisannya kata gue bagus. Enggak, kata gue enggak gitu. Itu udah nggak bisa didebatin nih. Selesai, gue suka merah, lu suka hijau, emang mau ribut gitu. Jadi susah, art tuh nggak ada metrik, sementara kan teknik harus bermetrik. Jadi pada saat mengerjakan ini, apa yang terjadi coba teman-teman? Nggak tahu itu, coba teman-teman kalau udah selesai kasih jawabannya ke saya. Saya level ini nggak beres deh, yang nextnya kayaknya bisa deh. Saya tuh kan mikirin ini gitu, gimana caranya gue harus cukupin pakai blok yang ada, gitu kan. Bahkan malah kepikir, boleh nggak ya gue pakai function ketiga gitu, supaya bisa gabung gitu. Nah, terus yang saya pikirin apa? Ini tuh harus ada polanya gitu. Jadi dari sini ke sini itu harus ada pola yang masuk ke function. Terus mungkin dari sini ke sini juga ada pola lagi gitu dijadiin function. Supaya nanti bisa menghemat yang di main method jadinya cukup kan. Itu yang saya pikirin gitu. Dan nggak ketemu, nggak ada polanya. Itu nggak ada polanya. Nah, terus kan kalau misalnya kita breakdown nih untuk kasus ini. Ini kita breakdown. Kita maunya gimana sih? Misalnya gini ya rutenya. Oke, rute pertama tuh begini ya. Gini. Rute pertama adalah begitu. Terus balik lagi ya ke sini. Mana coretannya? Terus balik lagi ke sini. Entahlah, nggak bisa loncat kan ke situ. Berarti ke situ. Terus ke sini. Terus ke sini. Terus ke sini. Gitulah ya, pokoknya ke sini. Terus baru ke sana gitu ya. Itu rute pertama. Rute kedua adalah kita ke sini, terus ke sini, terus ke sini, terus ke sini, terus ke sini lagi, terus ke sini, terus ke sini, terus ke sini, terus baru ke situ. Itu rute kedua. Yang saya pikirin gitu. Nah, kemarin ada teman yang teman kelas ini, art ini, FSRD ini, dia solusinya muter-muter. Tapi muter-muternya tuh ada polanya. Jadi kayak contoh sebelumnya aja. Kalau di kepala saya tuh gini, kalau gue bikin coding di sini, itu kalau bisa seefisien mungkin gitu. Jangan ada jangan ada yang kebuang gitu. Walaupun nggak berarti one-liner code itu bagus ya, bukan berarti misalnya makin sedikit baris kodenya makin bagus, nggak selalu, kadang itu banyak kemungkinan kesalahan, nggak fleksibel, susah dibaca kayak gitu-gitu ya. Tapi saya selalu berpikir gini, kalau gue udah pergi ke sini, ya udah gue harus nyalain dong. Maksudnya ada lampu nih di sini, saya harus nyalain gitu ya. Saya harus nyalain beberapa tiles di sini. Yang di kepala saya tuh saya sekali jalan tuh harus nyalain tiga-tiganya gitu. Nah kalau teman-teman art itu nggak gitu, dia bilang gue mau pakai cara gue aja. Pokoknya asal muat di sini. Mau gue mondar-mandir kayak gimana, mau gue matiin, gue nyalain, gue matiin, gue nyalain, gue matiin, gue nyalain, gue jalan, gue matiin, gue nyalain. Yang penting itu ada polanya dan di akhirnya semua nyala, ya udah gitu. Jadi saya mulai mikir dari kemarin, gila ya kok gue gak kepikir gitu. Jadi kalau saya tuh gak akan mikir misalnya, ngapain gue matiin terus gue nyalain lagi. Ngabis-ngabisin energi, ngabis-ngabisin langkah gitu. Ngapain gue lewat ke situ tapi gak gue nyalain, ngapain gitu. Ternyata enggak, kalau orang art
mikirnya nggak gitu, nggak tahu gimana mereka kayaknya ya gak apa-apa, gue lewat ke situ dulu, nanti gue balik lagi. Soalnya apa? Biar ada polanya. Nanti polanya tuh gila lah itu. Nanti polanya itu ya jalan nanti jadi ya si algoritma yang kemarin berhasil tuh dia mondar-mandir aja gitu, tapi nanti di akhirnya dua-duanya nyala gitu. Gitu teman-teman. Jadi sekarang tolong bantu saya menyelesaikan ini karena anak teknik tampaknya mentok gitu. Karena ya itu kekunci sama paradigmanya sendiri gitu. Contoh ya, sekarang saya punya teman, saya punya dosen nih, dosen elektro, pembimbing lah. Suka main band juga gitu ya. Orangnya ya saya juga main musik juga sih gitu sedikit. Ya ngerti lah art dikit gitu. Tapi kita tuh nggak bisa nulis. Jadi orang teknik tuh dry gitu. Ah jelek lah, desainnya jelek. Gitu. Jadi kreatifnya tuh sebatas problem solving. Kalau untuk out of the box kadang-kadang iya, tapi beda approach-nya sama orang art ternyata. Jadi kita kalau nulis ya jelek aja gitu. Maksudnya plotnya garing, tokohnya nggak, tokohnya selalu predictable, dialognya tebo gitu. Walaupun kita suka baca buku, kita baca buku. Maksudnya kayak segala dibaca gitu, Harry Potter tamat gitu ya. Mulai dari Harry Potter atau buku bisnis atau buku apa gitu ya. Maksudnya bukan cuma baca buku teknik, nggak bisa dong. Jadi ada hal-hal yang emang nggak bisa aja gitu, we cannot. Nggak tahu lah. Makanya mungkin saya harus next time harus belajar art kali ya. Maksudnya sekolah seni gitu. Tapi nggak bisa gambar jadi gimana dong? Ya gitu deh teman-teman. Oke, sekarang saya mau coba ngerjain, teman-teman bantuin ya. Soalnya kalau udah ada yang udah selesai, kita bisa move ke next yang berikutnya. Kalau nggak solve nih, kita nggak bisa next loh. Karena nggak di save. Nah ini saya udah nyoba-nyoba berjuta kali dan nggak nemu. Kalau dia bisa bolak-balik gitu gimana ya? Kok bisa gitu sih? Gak ngerti. Ya saya coba cari pola nih. Misalnya saya maju 3 kali kan, maju, terus loncat kan, terus belok kiri, terus loncat kan, terus loncat lagi. Kan udah sampai sini kan. Dah. Apakah terus saya turun lagi biar dapat pola gitu? Apakah maju ini tuh saya jadiin F1 gitu ya? Coba ya. Jadi saya jadiin F1 deh misalnya. Habis dia ngabisin tempat. Gak tahu pusing. Oke. Ini saya jadiin tempat, jadi F1. Berarti kan udah sampai situ ya. Stop. Go. Oke. Sekarang mumet. Sekarang udah loncat, terus gue harus ke kanan, terus loncat 2 kali. Terus maju, baru nyala. Nah ini nih yang ngunci tuh karena saya pengen nyalain nih. Padahal nggak harus juga gitu loh. Nah kan, terus udah gini kan, mau balik lagi. Langkahnya udah nggak ada. Polanya udah nggak ada, jadi kayak percuma gitu punya fungsi tapi nggak. Nah yang kemarin bisa nyelesain tuh dia nyimpen dalam function 1 ada function 1 lagi dan ada function 2. Gak tau lah, ajaib lah pokoknya. Jadi teman-teman coba ya kalau ada screenshot sebelum jalan, sebelum jadi screenshot kirim ke chat supaya kita bisa berlanjut. Jadi ini kayak apa ya? Kita melakukan drilling creativity. Iya loh, ini kalau nggak kreatif gak akan beres kok, gak akan selesai puzzle-nya. Bukan masalah coding aja loh ini kreativitas banget. Gitu. Ya sekarang saya mentok di sini nih. Oke, sekarang saya mentok berarti saya bingung dan saya akan mencoba misalnya ya. Ini 1, 2, 3, 4 ini semua saya masukin ke function 2 deh. Oke, ini kita masukin ke function 2. Teing lah, nggak ada ininya, nggak ada polanya ih. Tapi saya ngabisin langkah aja biar nggak penuh. Gini ya misalnya. Licik lah metodologinya. Oke, sini. Gitu kan. Tuh kan sekarang mesti balik kan. Atau saya balik lagi ke sini turun ke bawah. Atau saya belok kanan. Loncat. Maju.
Terus function 1, nggak bisa juga sih. Bisa nggak ya? Nggak bisa lah, orang beda langkah. Loncat maju, belok kanan. Terus bisa gitu sih langkahnya tuh dia udah belok terus belok lagi atau udah belok muter balik lagi badannya terus balik ke sana. Bisa loh. Oke. That's a progress. Nah, sekarang berarti sekarang gue mau ke kanan. Kanan F2 coba. Tahu ya, ini akhirnya menjadi randomness lah. Oke, ke kanan F2. F2 ada beloknya. F2-nya berarti nggak bisa. Tapi saya mau kalau kayak gini udah sampai sini. Kan gitu ya. Oke. Terus begitu turun nih. Oh, udah ada di sini. Terus gue udah balik lagi ke sana. Sekarang mau loncat-loncat belok kanan. Tapi sekarang maunya loncat-loncat belok kiri. Coba. Sekarang loncat dua gitu bisa nggak? Coba. Nggak bisa mikir. Ini dia ada di mana sekarang? Dia ada di mana bro? Gak kelihatan nih balik itu. Gak bisa berarti F1. Oke, F2 gak bisa. Gue loncat-loncat ke kiri, loncat-loncat. Ke kiri loncat. Ke kiri loncat, ke kiri. Itu di belakangnya ada dudukan gak sih? Dia di lantai berapa sih di berikutnya? Gak tahu deh. Berarti kan harus ke situ ya. Berarti harus loncat. Tunggu. Berarti harus, coba gue dulu. Atau mending ke kiri dulu ya? Ini berarti salah satu fungsi harus manggil dia sendiri nih. Atau function 1. Belok masuk. Maju-maju. Belok kiri. Belok kanan maju-maju. Belok kiri. Kita belok kiri dulu. Kalau belok kiri dulu berarti kita belok kiri dulu aja ya. Ada nih screenshot dulu. Clear. Udah, gue sekarang belok kiri dulu. Sekarang maju. Oke, ini masukinnya ke F1 deh. Belok kanan, loncat. F1. Tahu ah. Gue tadi tiba-tiba nyalain. Tuh kan bisa kan? Oh, oke. Nah, terus turun. Ini ada polanya nggak sih? Oke, ini 8 ya. Ini jadiin F2 ya. Ini, ini, ini,
Jangan mengganggu. Enggak. Ini. Ini di F2. Dia ada loncat sama F1. Coba. Terus berarti sekarang mau belok kiri. Terus loncat. Belok kiri. F1. Nah kan kalau udah gini gimana? Nggak cukup ya tapi F1, F2, F1. Berarti belok kiri, loncat. Udah mau ngapain sekarang? Nggak bisa, nggak cukup. Ada yang udah selesai belum? Nyontek lah. Gila sih ini. Ini ke sini, oke, turun ke situ, terus ke kanan. Tinggal nambahin belok kanan, loncat-loncat maju. Gimana naronya? Screenshot dulu. Oh, ada yang menemukan jawaban, silakan. Tapi nggak bisa juga ya. Dia belok kiri, nanti ke kiri lagi. S2 itu kan nggak bisa. Kita tuh butuh, ini kan kalau di F1 kan maju-maju nih sampai sini dia belok kiri loncat-loncat kan. Kalau ini belok kiri loncat-loncat dia ke situ. Belok kiri loncat-loncatnya itu F1 itu maju-maju, tapi ini sekarang mau ke kanan. Nah, berarti ke kanannya itu harusnya ada di main. Kan F1 sama F2. F2 itu belok kiri, loncat-loncat, belok kiri. Maju-maju, belok kiri. Oke. Nah, siapa yang mudah membantukan? Mbak Gina harus membantu saya. Coba gimana? Maksudnya gimana coba? Sayangnya udah ketutup tadi, Bu. Jadi nggak bisa nge-SS. Jadi apa ya? Coba nih jalanin yang di layar saya coba, Mbak. Kasih ya. Mbak Gina kasih kontrol ya. Mana? Gimana kasih kontrolnya, Bu? Tim viewer. Yuk. Silakan. Ini di reset aja. Bubarin nih orang teknik deh, gak bisa. Oke, coba sekarang. Teman-teman perhatiin yang ngajar Mbak Gina sekarang. Jadi pas di function 1 tuh apa ya? Lurus apa ya? Ya pokoknya untuk naik yang pertama tuh di function 1 lurus terus loncat, belok. Ayo Mbak masukin. Gimana masukinnya, Bu, tapi? Tinggal diklik. Layarnya sok. Kontrol screen saya. Udah bisa, udah dikasih tuh. Tinggal ngeklik. Gimana ngasihnya? Gimana ini ya? Coba masuk. Kan ada screen saya tuh. Langsung klik aja di situ. Terus langsung aja. Nah. Oh. Baru tahu. Bisa. Yuk. Oh gitu. Itu udah sama ya tadi ya. Oke, siap. Terus belok. Terus loncat. Tadi sih tempat bisa, tapi gak tahu. Mudah-mudahan sekarang masih bisa. Harus bisa Mbak. Aku nggak bisa soalnya.
Gak tahu selalu ya level ini tuh nggak ngerti, nggak bisa. Nah, ini apa? Ini yang siapa? Ini kemana? Oh, belok ke kirinya ya? Iya. Oke. Bentar. Mudah-mudahan nggak salah arah. agak buta arah. Salah. Coba. Ini kayaknya ke ini. Ke sisi. Oke, belok kirinya taruh di situ. Oh, pintar. Oh iya benar. Pintar. Oh, oke. Hmm, Mak, jago banget dia langsung gitu, nggak dicoba, langsung naruh-naruh aja dia. Nggak, ini udah coba tadi. Wih, jago buat. Salah. Buang aja, nah. Oke, F2, terus? Hmm, Bisa ya dia gitu ya, ditalar, nggak dicoba dulu ya, hebat lah. ya ini suntusannya coba dulu baru. Aduh, ini harus di screenshot dulu kalau berhasil. Oke, sampai situ, terus turun. Nah. Terus mudah-mudahan arahnya nggak salah. Hah, kok pakai belok dulu Mbak, ngapain? Ntar, coba lagi. Kok dia tahu-taunya gitu kan? Nah, terus Oh benar, kok jago sih? Hah, kok bisa? Mbak, kok bisa? Kok udah jago? coba ya. Wah gila. Kok tadi mirip kok yang saya nggak bisa? Oh mecah function 2-nya, dia yang jago gila sih ini mah. Oh iya benar. Tadi harus di accessory. Udah tenang. Oke teman-teman, thank you Mbak. Saya udah licik ya. Kita pakai ini untuk menganalisis ya. Kita pakai desktop. Oke ini kontrolnya berarti kita stop dulu. Remote control stop dulu. Berarti saya mau bahas ini ya. Kenapa beda ya sama saya? Coba ya. Ini kan yang Mbak Gina kan. Yang aku mana? Yang aku dengan keajaibannya ini. Yang ini ya. Coba kita bandingkan. Ini dengan ini. Oh bukan, ini Mbak Gina masih. Yang aku yang mana ya? Tunggu. Ini nggak usah pakai. Nah, ini berarti yang ini matiin dulu. Bentar ya, cari yang aku tadi. Ini kayaknya. Yang login ini. Kacau lah. Oh, kita beda jauh ya. Nah kan, ininya sama ya, F1. Enggak beda. Oh, bagiannya tuh F1 dulu. F1-nya maju-maju, loncat. Aku nyalain. Dia maju-maju, loncat, belok kiri, loncat-loncat sampai sini dia. Oh, oke, lebih panjang F1-nya. Udah gitu, belok kan. Terus F2. F2 itu adalah loncat, belok kiri, maju, belok kanan, loncat. Sumpah lo get lost gimana sih bacanya? Tunggu. Kan kayak gitu ya. Pokoknya udah jalan, aku udah salah arah ya. Tapi function 2-nya oke. Kalau Mbak Gina berarti, ntar ya kita coba ya membreakdown. Jadi ini tuh kalau aku masih di sini. Malah dimasukin ke function 1. Bener juga sih. Anda sangat pandai ya. Nah, terus ini belok kirinya ditaruhnya di sini dia. Ya kan? Ini kan? Oh, big difference ya berarti ya. Jago sih ini. Bentar tapi bentar ya, saya mencoba memahami dulu sebelum kita next. Yang udah selesai boleh next-nya ya. Next-nya kayak agak lebih gampang sih. Tunggu. Oke, berarti kan ini udah ya. Jadi kan dia sampai sini, berarti kan F1 itu ke sini kan. F1 itu sampai sini kan.
Udah gitu dia ngadep sini pakai ini terus F2. F2 itu loncat ke sini, belok kiri, terus maju. Pokoknya gitu ya sampai sini ya. Terus loncat lagi sampai sini ya. Terus belok, nyalain terus F1 lagi sampai sini F1. Berarti ke sini lagi, terus belok kanan. Udah, terus belok kanan, loncat-loncat sampai sini. Wah, gila ya. Jago, hebat. Makasih ya Mbak Gina, makasih ya. Oke, ini aku catetin. Gimana caranya gue ngingetin ya. Oh, oke, berarti gitu ya. Next time aku berarti harus bisa. Siap. Oke, annotate yang lain oke ya. Keren sih. Luar biasa. Oke, sekarang kita balik lagi ke sini. Oke. Sekarang ini gimana nih anaknya? Zigzag apa kanan kiri? Mendingan rutenya ke sini. Saya nggak bisa. Mendingan rutenya begini. Begitu ya. Atau mendingan rutenya begini. Ini adalah rute kedua. Ini adalah rute pertama. Kan kalau saya mah belum udah bikin gitu kan. Kalau teman-teman mungkin di kepalanya abstrak aja gitu, tapi selesai gitu. Subliminally mencari polanya. Gila deh. Aku mau gimana ya? Apakah misalnya gitu ya? Itu lebih gampang ya? Tapi itu banyak banget. 8. Maju nyalain itu 7. Berarti kan yang maju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau 3 berarti kebanyakan. Ini kan ke sini. Oke, misalnya belok kiri dulu. Oke, belok kiri. Kalau ada yang udah selesai boleh ya. Oh, bolehlah membantu lah ya. Ya. Belok kiri maju. Oke, loncat ya. Berarti ini loncat. Nyalain. Loncat. Nyala. Loncat. Loncat. Tapi nggak cukup. Saya sekarang jadi mulai berpikirnya gitu, ajaib. Ajaib jadinya. Ikutan-ikutan. Tapi ini rekursif loh. Nggak bisa juga.
Oke, kalau gitu F2 deh. Ini enggak. Sorry, bro. Oh, oke, oke, oke. Oke, I know. Berarti itu harusnya kan 3 ya. Boleh nggak kalau misalnya berarti satu lagi itu adalah loncat nyalain. Ini kan sampai sini nih. Oh, tapi itu nggak cukup ya. Gimana nih kalau gini? Tunggu, kalau gini gimana? Satu. Ini stop. Oke, satu. Go. Ya tadi aja sama tuh ya. Berarti kan kalau kayak gini, tunggu. Nah, kan berarti kalau gitu, misalnya F2. Ya udah gini, nanti saya pecah lagi lah. F2 itu berarti loncat, taruh, loncat, taruh. Terus belok kanan, maju, belok kanan, F1. Oh, salah. Salah, nah. Salah, 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 salah. Berarti pada saat kan F2, kan F1, kan F1, F1 manggil F2, terus belok kanan, ini. Oh, oke, ini berarti harus ada nyalain dulu ya di sini. Ini. Kiri nggak cukup. Belok kiri, maju, sini lagi. Belok kiri lagi. Terus satu lagi. Terus kalau gitu maju. Nah ini kan abis ya. Berarti nanti kita geser lagi tapi nggak apa. Coba. Nanti itu kita masukin fungsi berarti.
Oke. Setengah jalan nih, berarti ada yang salah, berarti ada yang mesti kita gabungkan. Oke, berarti ada F1 belok kanan, ada F1 belok kiri. Kalau ada maju, tunggu. Atau mau ganjil genap ya? Kalau misalnya gini gimana? Kita nyalainnya itu aja, misalnya kita loncat nih. Ini kan. Terus loncat. Loncat gimana ya caranya? Pasti loncat gitu, misalnya ini loncat. Tapi jangan nyalain dulu, dia cuma nyalain yang ganjil sama genap aja, jadi bolak-balik. Tapi kalau gitu, atau function 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti bisa 5 ya. Berarti 5, 3. Berarti 3. Kalau 3 dia manggil, kalau F1 lagi, nah, dia manggil F2, F2 manggil F1. Coba ya, bisa nggak ya? Oh, dia bolak-balik itu aja. F1 ke F2, F2 ke F1. Tapi gimana caranya biar dia flipping ya? Kanan kiri, kanan kiri. Kan dia ke F1 nih, F1 terus F2. Hmm. Belok kiri F1, belok kiri F1, belok kiri F1, maju lampu. Atau nggak harus nyalain dulu sekarang semua ya. Tapi nanti balik laginya gimana? Ganjil genap gitu, bisa nggak ya? Nyalain, maju nyalain. Nanti dia belok, maju nyalain lagi. Belok lagi. Atau maju, atau gini, atau gini. Reset. Belok kiri, dia maju, satu itu loncat, nyalain, apa disconnect? Oh, satu, dua. Satu, nyalain, loncat,
ini atau memang ada yang udah selesai kasih tahu ya, jangan lupa screenshot. Nah, ini kan berarti dia maju nih. Berarti sekali lagi dia maju, loncat, nyalain. Ini belum berarti loncat, nyalain. Coba kalau selang-seling gini gimana? Taruh dulu. Loncat, nyalain, loncat. Oke, nggak mau gitu. Berarti kalau gitu, ntar polanya nanti gimana ya? Nanti berarti balik laginya dia akan gitu juga kan? Oke, stop dulu. Berarti dia harus loncat, nyalain. Apa gini, clear. Kita mau gini aja lah, belok kiri, loncat, nyalain, loncat, nyalain. Ini loncat, nyalain itu F1. Jadi, mau kita F1 lagi. Oh gitu ya. Harus ada loncat dulu ya. Ini gimana ya? Atau kalau gitu jangan ada yang dinyalain itu, atau yang cat nyalain aja. Ini satu. Ini coba. Oke. Terus kalau gitu F1 kan? F1. Oh, F1-nya berarti sekarang dia sampai sini. Terus loncat, ya. Mencari cara yang spektakuler ya. Terus udah gitu dia baru di sini. Sampai situ ya loncat, baru dia loncat, nyalain, balik ke arah, bisa nggak ya gini ya? Coba. Oke. Terus misalnya dia loncat. Belok kiri. Tapi ada yang ngechat taruh. Belok kiri. Bentar ya, saya cobain dulu. Belok kiri, terus saya belok kiri. Bentar ya. Cobain lagi. Ini bego banget sih. Kayak gitu kan, balik kan. Dia balik, gitu, maju gitu. Kelewat tuh. Gimana caranya ya? F1-nya nggak gitu. Belok kiri, loncat. Dulu.
Bisa. Oke, Mas Kris, cobain dong. Mau share screen atau mau screenshot? Saya coba share screen ya, Bu. Asik. Jelasin ya sekalian ya. Coba. Mantap. Yuk, Dibuka boleh. share-nya. Udah. Saya udah stop share sekarang. Yuk. Oke. Share screen. Saya coba share. Kelihatan? Kelihatan. Yuk, gimana? Jadi function 1 itu cuma buat maju. Function 1 cuma buat maju. Bagus, bagus, Tapi bagus. ini juga majunya masih kurang. Jadi ditambah function 2 buat maju. Jadi kita function 2 tuh sampai belok. Pinter. Function Oh, 1 jadi gitu ya? sampai belok. Oh, oke. Jadi yang kita pakai kan jadi function 2 langsung. Karena function 1 udah dimasukin ke function 2. Pinter. Ah, pinter banget. Ini simetri banget loh. Bagus loh. Oh, tapi ini yang panjang ya, Mas ya? Bukan zigzag ya berarti ya? Oke. Ya, jadi sekali belok. Jadi komen yang belok kiri itu di function 1, 2. Yang belok kanan manual. Sekali belok lagi function 2. Manual belok kanan. Sekali lagi. Coba di play ya. Oh. Ya. Kok bisa sih loncat ke situ? Oke. Oh, iya benar. Oh ya, always a good ID tuh panjang aja ya, jangan zigzag ya. Oh, right. 2 gitu ya. Pinter sih. Pinter sih ini. Pinter. Oke, good. Nice. Jadi belok kiri, loncat, belok kiri, F1 lagi. Karena ada 8. Tapi yang tricky itu adalah dia di F2. Oke. Makasih Mas Kris. Oke, sekarang saya coba ini ya. Saya coba di ini ya. Saya coba di saya ya. Coba. Tadi logiknya kan gitu ya. Berarti ini ke sini. Tunggu. Jago nih. Banget nih. Coba ya sini ya. Ini saya gedein. Oke. Punya saya mana? Nih. Ini saya riset berarti. Oke, berarti kalau gitu maksudnya ada, saya ikutin logiknya berarti. Berarti logiknya itu kan pokoknya maju, nyalain, tapi kan nggak cukup. Maju nyalain itu kan bisa 3 berarti ya Mas ya? Nyala dulu Bu, baru maju. Kenapa? Oh. Nomor 1 tetap harus dihitung. Oh iya benar ya. Jadi nggak apa-apa ya, dia nyalain ya, nggak perlu dinyalain dulu, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Pinter Berarti gini ya. Iya, betul. Nyalain maju, sampai habis. Pinter deh. Tapi ini kan baru dapat 4 tiles ya. Ini baru dapat 4 tiles. Gini kan ya. Nah, supaya dapat semuanya berarti kan di F2 itu ada 2 ini ya. Ada 2 F1 ya. Supaya beres kan gitu ya. Benar nggak? Nah, berarti kan di sini kita manggil F1 gitu. Terus nanti di sini berarti belok kiri, loncat, belok kirinya di sini ya. Gini nggak sih? Ntar Mas, kan gini ya. Oke, tadi dia, kok salah? Apa yang salah? Masih tambah F1 lagi. Di mana? Yang mana yang salah? Tunggu. Itu function satunya salah. Iya benar. Oke. Ini kan berarti dia udah benar function 1. Tungguin. Belok kiri, loncat, belok kiri kan, bener kan kayak gitu ya? Benar sih gini. Nanti berarti kalau udah belok kanannya manual gitu ya? Tapi ini masih sampai baru belok kiri aja. Jadi belok kirinya belum selesai. Jadi di function 2 masih harus ditambahin F1 2 kali. Oh, benar. Ini kenapa nggak jalan? Ini kenapa berhenti? Gini ya? Gini Mas, benar. Nah, betul. Tuh teman-teman kayak gini nih, kreatif nih. Tuh kan. Bu, yang di main berhenti sih? Pakai F2. Main method-nya jadi F2. Oh iya benar.
Ini F1 jadi F2, bener. F1 kan nggak F1 ini nggak ya. disentuh di main. Iya, benar. Karena F1 cuma sampai 4 ya. Jadi harus Hmm. F2 karena F2-nya F2 tuh isinya oke. Sekali muter jadinya Berarti F2 nanti itu. oh, pintar. Terus berarti ini tinggal kanan, Manual. loncat sama kanan F1 gitu ya, F2. F2. Terus nanti ini kanan, Ya. loncat, pintar. Kanan, F2. Lagi selesai. Selesai deh, coba ya. Jago. Coba ya, saya coba lihat di sini ke kiri. Saya tadi pengen ganjil genap sih. Sebenarnya bisa juga, cuman kok nggak ketemu ya tadi. Oh, I see. Oh, ini udah jalan ya. Ini tuh sekarang udah ke iterasi yang kedua kan. Dia belok kiri. Oh, oke. Jadi ini tuh satu ini ya, satu function ya. Bagus sih Mas Kris, bagus banget. Nice. Very nice. Bagusnya di breakdown-nya jadiin. Nah, oke. Jadi makanya ini ada 3 F2 karena nih satu F2 yang ini sama F2. Well done, bagus. Oke. Makasih Mas. Kita lanjut. Sekarang berlanjut ke berikutnya. Nah, ini tuh kalau nggak salah level terakhir deh. Kalau ini beres kita bisa next deh. Kalau salah ini terakhir deh. Nah, saya kemarin udah selesai sih, tapi lupa. Kayaknya sekarang, oke. Sekarang kita mau bikin, berarti yuk kita bikin yuk. Selesai nih kayaknya sekarang nih, kita maju. Oke, sekarang kita pakai F1 aja. F1 itu adalah maju. Oh enggak, maju F1 aja. Maju. F1 itu adalah loncat. Ini F1. Loncat, nyalain, loncat, nyalain, nyalain. Oke. Tapi kayaknya enggak gitu. Mana kalau begini? Ini. Oke. Oh, ini nggak usah dinyalain dulu. Karena kan 3 aja kan. Oke. Lihat aja, nanti aja terakhir. Nggak klik juga maksudnya. Kan jadinya belok kanan. Satu. Terus belok kiri. Satu. Ini nggak sih? Satu lagi ya. Hampir selesai. Tapi itu, oh berarti di sini tinggal gini aja. Itu nggak sih? Ya nggak sih? Kalau teman-teman ada yang cara yang beda kasih tahu ya.
Selesai. Oke. Truly a programmer at heart. Bari nggak bener Tea. Beres? Kasih tahu kalau ada yang cara yang lain. Kalau saya beda sih caranya. Yang itu tumben lancar ya, nggak tahu nih. Nah ini yang saya tadi barusan. Caranya begini. Dan function 2 nggak dipakai. Sebenarnya kalau kita mau pakai function 2, biar bisa asik apa ya? Mungkin F1 2 kali itu bisa jadi F2 gitu, F3, F1 3 kali itu bisa jadi F2 atau gimana lah gitu. Jadi biar kepake. Coba teman-teman yang udah boleh share. Kasih tahu dong cara yang beda dengan yang saya kerjain. Mungkin teman-teman punya cara yang beda. Yang lebih ringkas atau lebih bizarre gitu, lebih kreatif. Perhatiin nggak? Teman-teman perhatiin nggak pada saat ada pola yang jelas tuh saya lebih mudah, walaupun tadi sebenarnya nggak harusnya yang zigzag itu bisa sih ya. Cuman pakai pola yang kira-kira asimetris tuh pasti pusing gitu. Tapi kalau ini kayaknya masih bisa lah ya, masih kekejar lah. Masih oke lah. Tapi teman-teman mungkin beda caranya, mungkin ke kanan dulu, mungkin ke kiri dulu, atau mungkin ada satu fungsi di dalam satu fungsi gitu. Oke, saya sambil. Win. Oke, ada? Kayak menemukan cara lain, udah beres? Mbak Gina udah beres? Coba kita cek. Mbak Gina, Mas Kris udah? Mbak Afina nggak ada, Mas Teddy juga hilang. Mana ini? Berapa orang jadi kita? 16. Apakah disconnect ya? Siapa yang udah bisa? Boleh di-share. Sebelum kita masuk ke next-nya. Saya cek dulu. Next itu berarti area. Saya kalau gimana caranya bisa balik lagi ya? Pengen ikut cara lain sih. Oh, reply nggak boleh balik ke situ. Anda mah licik, saya gimana balik lagi? Oke.
Udah sampai mana? Udah selesai belum? Ada yang udah, saya kasih berapa menit? 4 menit lagi ya. Nanti kita terus next ya. Saya ada cara lain tapi kayaknya lebih bagus punya ibu. Nggak ada yang lebih bagus. Coba Mas Lili. Oh, mati lampu nggak bisa on PC. Oke, maafin nak. Siap. Di sini cerah. Menteri-menteri kita beda cuaca ya. Mas mau share? Mas Lili share. Oke, boleh. Sik. Yuk, terus ceritain gimana coba. Ntar aku riset dulu. Kita perlu menambah sana variasi problem solving. Saya lihat ini ya, Bu. Ya, coba. Asik. Coba ceritain. Ini tuh lurus dulu, terus lompat, Hah? terus Terus? ini, ntar Mhm. deh. Terus, Oh, malah nyalain dulu ya. ya Oke. nyalain dulu. Terus, aku Terus? bikin patternnya tuh di sini, lompat, nyala, gitu. Terus belok kanan. Oke. Ini, coba ya. Nah, itu langsung jadi. Bentar deh. Bentar, salah. Terusnya F2 tuh di sini. Coba. Oh, oke. Sebenarnya kita manggil F2 juga boleh aja ya langsung ya. Oh iya, ininya jadi di repeat, Bu, kayaknya. Iya, tadi itu di repeat aku. Oh, bagusan ini dong. Bentar. Nyalain. Oke, ujungnya gimana? Ujungnya berarti Ini tuh jadi dinyalain lagi. oke. Terus karena mau ke kiri ya, Bu. Jadi kita belok kiri. Panggil lagi Belok kiri. F1. Enggak F1, kalau F1 beda ini. Jadi aku manggilnya F2. Oh. Bentar deh. Oke. Boleh juga. Oke. Terus? Soalnya kalau F1 kan ada 4 ya, Bu, F2-nya. Iya benar. Oh, jadi Ini kan cuma perlu 3 ya? iya, ini perlu ya benar 1, Oh, 2, oke. 3. Tuh. Terus tambahin F2. Coba. Oh, pintar juga ya. Oh, jadi dia nanti dia berhentinya nggak sampai puncak ya? Atau sampai puncak? Sampai, Bu. Nanti dia jadi ngematiin lagi nggak? Oh iya, nanti Oh, sama nyalain lagi. kayak punya ibu dinyalain lagi. Oh, nice. Nah, gini. Oke. Udah. Oke. Bagus ya. Ini lebih fully functional sih. Semua fungsinya dipakai. Kalau saya kan enggak. Bagus sih. F2. Oke, nice. Tungguin sampai selesai. Oke, sip. Mas Lili, makasih banyak. Nice. Nah. Thank you so much. Yang lain ada lagi? Ada ide lain nggak? Nah, sekarang kalau enggak, kan kita masih ada 20 menit ya. Kita mulai, nanti minggu depan kita lanjut lagi sih. Nah, saya bikinin dulu, teman-teman boleh ke masuk ke sini. Enggak, jangan dulu. Saya bikinin dulu ya. Code combat. Saya bikinin username dulu, tunggu. Oke, kita coba.
apa ya? Itu aja. Lihat. Oke. Class code. Teman-teman tolong buka ini sekarang. Mana? Zoom. Oke, tolong buka ini. Kok salah copy sih? Tunggu. URL dong, bro. Nah itu. Yuk, buka. GameMaker. Nanti saya coba refresh dari sini. GameMaker Code Combat. Nah, ini sebenarnya tinggal ngikutin. Kalau bisa sih teman-teman share screen gitu ya, biar saya bisa lihat progresnya. Kalau ini tuh sebenarnya kayak coding yang kemarin-kemarin kayak tadi, cuman ini udah pakai bahasa pemrograman nih, udah sedikit lebih kompleks lah, gitu ya, sedikit lebih kayak ini ya, code combat misalnya. Saya buka nih. Misalnya saya ceritanya, oh ya udah pakai yang ini deh saya, pura-puraan aja. Play. For the win! Kita belajar Python ya. Nah, nanti tuh kita dapat equipment sebenarnya. Harus dipakai gitu ya, sepatunya. Nanti kalau dapat gems, kita ngumpulin bisa beli perabotannya gitu. Nah, sebenarnya prinsipnya kita ngikutin aja perintahnya apa gitu. You can use these methods. Nih kayak metodenya ada ini gitu ya. Type your code on the right. Kita ketik di kanan gitu. Nah, sebenarnya kan kita mau ke kanan, ke bawah, terus ke kanan lagi. Berarti kan saya udah ke kanan nih. Sekarang mau ke bawah kan, down. Terus mau ke kanan lagi. Nah, itu tuh diketik aja di kanan. Jadi ini kodenya sekarang kita udah pakai Python nih. Kita gerak kanan, ke bawah, terus ke kanan. Terus run, coba. Oke, udah sukses. Kalau udah sukses, kita bisa ke next. Nanti dapat harta benda gini nih. Leather belt lah, apa segala. Nanti bisa buat belanja pedang dan lain sebagainya gitu. Jadi teman-teman tinggal ngikutin aja si langkah-langkahnya. Sekarang udah punya ini ya, pakai nih leather bed-nya dipakai, yang lain belum punya nih. Ini unlock kita belum cukup duit ya, jadi udah cukup pay aja lagi. Nanti di sini ada perintah lagi. Disuruh ngapain nih sekarang? Move right ya. Avoid the spikes, collect the gems. Jadi kita berarti kan ke kanan dulu. Terus kemana? Down. Terus up. Terus up lagi. Terus right. Gitu ya. Oke, run coba. Move right. Move down. Move up. Move up. Move right. Gitu udah. Oke. Udah gitu teman-teman kerjain coba. Berapa jam. Habis itu nanti kita lanjut lagi minggu depan. Saya evaluasi progresnya. Nanti kita ada challenge lain. For the win! Ada barang baru yang saya beli nggak? Nggak ada. Teddy, Mbak Cipta, sama Mbak Gina. Oke, yang lain belum masuk. Ini tuh sebenarnya masuknya computer science loh. Sebenarnya. Ini intro to computer science. Oke, jadi udah dua level. Kita 15 ini ya.
15 menit ya, lumayan. Code combat. Move right. Kita cek the progressionya. Mana. Ini kayaknya saya tutupin dulu deh ya, yang ini biar nggak pusing. Saya tutupin. Lalu, oh. Ini yang udah masuk lagi nih. Wow, udah banyak. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Kita ada berapa orang? 18. Oke. Review. Ya, saya sambil ngecek. Apa ya waktu itu? Ini bisa oh ini. Oke, atau next itu kita bisa pakai juga ini. Tadi.
Ya, lihat pertanyaannya. 12. Cuma 12 yang masuk, yang lain nggak bisa ya? Karena nggak pakai laptop atau gimana? Masuk. Kita lihat progresif. Tadi ngebut. Dulu. Bisa. Dari enggak. Mana enggak. Oke.
Hah? Connect lagi. Apa itu? Lagi. One right. Move right. Move up. Move right. Move down. Move right. This can you be. Lupa tadi belum belanja. For the win. Oh, nih. Restricted. Masuk. Oke. Unlock. Oke, ini kan rompi ini berapa? 67, 47, nggak ada duitnya. Oke, play. Oh, Tom. Berarti ya. Oke. Oke. Berarti dari sini satu kali up, right, down, ketiga kali, dan yang tidak, right dulu. Oke, Mbak Cita. Iya, pada hujan gede ya? Oke. Oke, kan bisa dilanjutin. Alright, done. Oke ya, ini berarti nanti kalau nggak salah ada 18. For the win. 18. Web dulu. Oke, saya cek dulu ya progresnya ya. Berarti sini ya. Ada ini ya, semua udah saya masuk, udah saya cek course progressnya. Ada level 4, level 5, 12, 5, 1. Oke, nanti kita lanjut lagi minggu depan berarti. Nanti kan nih Core Combat udah lancar nih codingnya. Nanti kita masuk lagi ke bahasa JavaScript sama ada sih satu bahasa yang emang art gitu jadinya ya. Pokoknya gitulah, masih main-main, masih lucu-lucu lah, problem solving, creativity gitu-gitu. Oke, sip. Sampai hari ini sampai sekian. Makasih Mbak Latifah. Makasih juga, Bu. Selamat istirahat ya, udah siang. Cara buka inventory. Oh, inventory kan kita ada itu ya, Mas Teddy. Ada uang kan, ada jamsnya. Inventory itu setiap ganti level dia pasti nanya, mau beli nggak gitu. Kalau kita duitnya cukup, beli aja. Jangan lupa dipakai. Pakainya pakai double click. Soalnya ada satu level, ada beberapa level, kalau kita nggak pakai rompi pasti kalah terus. Terus kalau kita nggak bawa pedang, yang nggak bisa ngelawan musuhnya, si ogre-ogre itu. Pokoknya setiap ganti level pasti ada itunya Mas Teddy, ada beli perabotnya dia, perabot kita. Makanya jamsnya harus diambilin semua biar punya uang buat belanja. Gitu Mas Teddy. Alright, ada lagi? Kalau nggak ada kita ketemu minggu depan sekali lagi ya. Kata Pak Intan. Jadi kita nanti coba ya, saya review lagi code combat-nya. Nanti kita next lagi tuh masih ada satu lagi. Kita mau pakai satu
Kranzilla, sama ada satu lagi creativity yang satu lagi buat gambar. Gitu. Oke, terima kasih ya teman-teman. Have a nice day ya. Have a nice Monday. See you next week. Dadah. Kasih Bu Cika. Kasih Bu. Terima kasih Bu. Makasih Kasih, Mbak Bu. Latifah. Makasih semuanya. Dadah. Take care. Bye.